mereka bisa tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan lebih sehat. Jaga suhu di kisaran 15 hingga 22 derajat Celcius. Pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya buah dan sayur di daerah dekat kutub kayak Alaska tuh bisa gede banget? Bahkan sampai 2 atau 3 kali lipat dari yang kita tanam di daerah tropis. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena ini, dan yang paling penting, bisa nggak sih kita nyontek metode mereka biar hasil panen di daerah tropis tuh super maksimal? Oke, sekarang kita bahas dulu kenapa buah dan sayur di daerah dekat kutub itu bisa tumbuh segede gaban. Apakah ini hasil mutasi genetik? Oh, tentu tidak. Atau mereka dapat cheat code khusus dari alam? Jawabannya adalah kombinasi dari beberapa faktor alami yang bikin tanaman di sana tumbuh lebih besar dari biasanya. Faktor utama yang bikin sayur dan buah di daerah kutub tumbuh lebih besar yakni di daerah tropis kita biasa dapat 12 hingga 13 jam sinar matahari per hari. Tapi di daerah dekat kutub saat musim panas, matahari bisa bersinar selama 18 hingga 22 jam sehari. Dampaknya, tanaman punya lebih banyak waktu buat fotosintesis, yang berarti lebih banyak energi buat pertumbuhan. Mereka bisa tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan lebih sehat dibanding tanaman di daerah dengan siang malam normal. Bukti penelitiannya, menurut penelitian dari University of Alaska Fairbanks, tanaman yang mendapatkan cahaya lebih dari 18 jam per hari bisa meningkatkan pertumbuhan vegetatif hingga 50% lebih cepat dibandingkan tanaman yang hanya mendapatkan cahaya 12 jam per hari. Studi lain dari Journal of Experimental Botany 2020 menunjukkan bahwa tanaman yang menerima paparan cahaya lebih lama cenderung memiliki kadar klorofil lebih tinggi yang meningkatkan efisiensi fotosintesis. Suhu di daerah kutub selama musim tanam biasanya berkisar antara 15 hingga 22 derajat Celcius, yang ternyata adalah suhu optimal buat pertumbuhan banyak tanaman loh, terutama sayuran seperti kol, wortel, kentang, dan stroberi. Dampaknya, tanaman yang tumbuh di suhu stabil lebih sedikit mengalami tekanan atau heat stress, sehingga lebih fokus tumbuh besar tanpa gangguan. Suhu rendah juga memperlambat metabolisme tanaman secara alami, bikin mereka lebih lama bertahan tanpa cepat layu. Di penelitiannya, ada di ResearchGate 2019 mempublikasikan studi tentang pertumbuhan tanaman di berbagai suhu, menunjukkan bahwa suhu di bawah 25 derajat Celcius meningkatkan efisiensi fotosintesis dan memperpanjang umur tanaman hingga 30%. Tanah di daerah kutub seringkali merupakan tanah hasil glasiasi yang kaya akan mineral penting seperti kalium, fosfor, dan magnesium. Selain itu, es yang mencair memberikan pasokan air yang stabil membuat tanaman tidak pernah kekurangan hidrasi. Dampaknya, tanaman mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap dibanding tanah yang sudah lama terdegradasi di daerah tropis loh. Ketersediaan air yang stabil membantu tanaman tumbuh optimal tanpa kekurangan cairan. Bukti penelitiannya, menurut Journal of Soil Science 2021, tanah hasil glasiasi mengandung hingga 30% lebih banyak mineral esensial dibandingkan tanah di daerah tropis. Setelah tahu alasan kenapa tanaman di daerah kutub bisa lebih jumbo, pertanyaan berikutnya, bisa nggak sih kita nge-cheat kondisi ini di daerah tropis? Jawabannya, bisa banget, asal kita bisa mereplikasikan kondisi-kondisi tadi. Mereplikasi keadaan fotoperiodisme buatan. Gunakan lampu LED full spectrum sekitar 6500K dengan durasi 18 hingga 22 jam per hari buat niru matahari musim panas di daerah kutub. Tambahin cahaya merah 660 nanometer buat boost fotosintesis maksimal. Ada loh bukti penelitiannya.
NASA Plant Growth Studies 2018 menunjukkan bahwa tanaman yang tumbuh di bawah cahaya LED dengan spektrum yang disesuaikan bisa mencapai pertumbuhan 40% lebih cepat dibanding cahaya alami. Yang kedua, kita bisa kontrol suhu buatan. Jaga suhu di kisaran 15 hingga 22 derajat Celcius dengan greenhouse tertutup plus sistem pendingin evaporatif atau AC. Bisa juga pakai hidroponik dalam ruangan dengan pendingin otomatis. Bukti penelitiannya ada di International Journal of Agriculture Science 2020 menemukan bahwa tanaman tomat yang ditanam dalam suhu terkendali 18 derajat Celcius menghasilkan buah 50% lebih besar loh dibandingkan tanaman di suhu 30 derajat Celcius. Lalu kita bisa mengkondisikan tanah dan nutrisi buatan. Bikin media tanam sepowerful tanah kutub. Pakai media tanam campuran perlite, vermiculite, dan kompos organik buat nyamain kandungan mineral tanah di kutub. Gunakan pupuk slow release yang kaya kalium dan fosfor buat pertumbuhan yang lebih optimal. Ada bukti penelitiannya melalui Journal of Plant Nutrition 2022 menunjukkan bahwa kombinasi media tanam ini bisa meningkatkan serapan nutrisi hingga 35% lebih baik. Selanjutnya, kita bisa mengkontrol kelembapan dan oksigenasi loh. Gunakan sistem hidroponik atau aeroponik buat memastikan oksigenisasi akar optimal. Kelembapan dijaga di 60 hingga 70% dengan sistem kabut otomatis atau humidifier. Bukti penelitiannya menurut Agriculture Research Service 2019, kelembapan 60 hingga 70% membantu tanaman menyerap air dan nutrisi 20% lebih efektif dibandingkan kelembapan yang lebih rendah atau lebih tinggi. Kesimpulannya, worth it gak sih untuk dicoba? Bisa gak sih ditiru? Bisa banget. Dengan teknologi dan kontrol lingkungan yang tepat. Worth it atau enggak? Buat skala kecil atau riset? Yes. Buat pertanian komersial? Masih perlu dihitung biaya listrik dan pendinginannya. Jadi kesimpulannya, kalau kita bisa replikasi faktor lingkungan yang ada di daerah kutub, kayak durasi cahaya panjang, suhu sejuk, dan tanah kaya mineral, kita juga bisa loh bikin tanaman di daerah tropis tumbuh jumbo kayak di Alaska. Mau coba eksperimen? Coba deh tanam hidroponik dengan teknik ini dan kasih tahu hasilnya ya di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan info pertanian seru lainnya. See you, bye-bye!